Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya KDM Mariskianti, NIM 1717051116. Di sini saya akan melakukan presentasi sidang skripsi yang berjudul tentang evaluasi audit internal atas prosedur pemberian kredit dengan ajaran Karma Pala sebagai pedoman penyelesaian kredit bermasalah, studi kasus pada Koperasi Pegawai Negeri Susila Bakti. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing 1, Bapak Dr. Edi Sujana SEMSIAK, untuk pembimbing 2, Ibu Igusti Ayu Purnamawati SEMSIAK, dan penelaah Ibu Dikade Sinarawati SEMSIAK. Lanjut ke pendahuluan latar belakang, di mana di masa pandemi ini koperasi dihadapkan oleh berbagai masalah yang menghambat kegiatannya, di mana salah satunya yaitu kekurangan modal. Nah, seiring dengan adanya persaingan yang ketat dalam memberikan jasa pinjaman kepada calon nasabah untuk membantu permodalan usaha maupun membiayai kegiatan sehari-harinya di masa pandemi, lembaga keuangan maupun bank menjadi sangat selektif dalam memberikan jasa pinjaman kepada calon nasabah. KPN Susila Bakti sebagai salah satu koperasi yang memiliki jasa simpan pinjam, memberikan kemudahan bagi anggotanya yang ingin meminjam modal sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan anggotanya. Fenomena kemudahan pemberian pinjaman ini berdasarkan pada administrasi yang sederhana, pencairan dana cepat, dan kedekatan hubungan. Namun dengan kemudahan pemberian kredit ini menjadikan bumerang bagi KPN Susila Bakti, di mana mulai adanya kredit yang bermasalah akibat tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatannya, seperti analisis kredit yang lemah hingga pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat. Ini beberapa masalah pengendalian internal yang ada di KPN Susila Bakti, seperti adanya campur tangan yang berlebihan, di mana pihak koperasi memberikan fasilitas kredit atas dasar kekerabatan. Yang kedua, ada penyimpangan dalam prosedur pemberian kreditnya. Yang ketiga, ada kurangnya pengawasan dari badan pengawas sehingga terjadinya kurang ketelitian dan evaluasi terhadap sistem koperasi. Nah, fenomena ini menarik dibahas karena meski pemerintah sudah memberikan bantuan stimulus kepada koperasi hingga adanya relaksasi restrukturisasi pinjaman, tetapi masih belum bisa membantu koperasi dalam mengatur pengelolaan modalnya yang terhambat akibat penyimpangan yang terjadi di KPN Susila Bakti. Dalam mengevaluasi audit internal, khususnya pengendalian internal di KPN Susila Bakti ini, menggunakan komponen-komponen COSO sebagai acuannya. Nah, di mana komponen-komponen COSO ini meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, yang ketiga ada aktivitas pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, dan yang terakhir ada pemantauan. Nah, Koperasi Pegawai Negeri Susila Bakti mempunyai 2 unit usaha, di mana unit simpan pinjam dan unit usaha pertokoan. Dalam unit simpan pinjamnya tidak menutup kemungkinan terjadinya kredit yang bermasalah. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui kemungkinan pemberian kredit bermasalah di KPN Susila Bakti yang disebabkan oleh audit kepatuhan dan audit internal yang tidak sesuai, serta mengungkap peran hukum Karma Pala dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi di KPN Susila Bakti. Dipilihnya KPN Susila Bakti sebagai subjek penelitian karena laporan pertanggungjawaban KPN Susila Bakti mencatatkan bahwa pada tahun 2013 koperasi ini pernah meraih juara 1 dan juara 3 di tingkat kabupaten dan juga provinsi. Selain prestasinya, ada yang unik di koperasi Susila Bakti ini, di mana para pengurus dan anggotanya percaya akan adanya hukum Karma Pala. Artinya mereka percaya nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya akan berakibat buruk bagi kehidupan mereka. Nah, kepercayaan ini sudah melekat pada pengurus maupun anggota di KPN Susila Bakti. Konsep hukum Karma Pala ini dipilih dalam penelitian ini karena perspektif ajaran ini merupakan dasar pengendalian diri dan ajaran pokok untuk memperbaiki moral dan etika manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, KPN Susila Bakti menerapkan ajaran ini sebagai pedoman dalam penyelesaian kredit bermasalahnya. Fenomena ini juga menarik peneliti dalam membahas hal tersebut, di mana fenomena konsep hukum Karma Pala ini tidak hanya terjadi
di KPN Susila Bakti saja, melainkan juga di Desa Sibanggede, Kabupaten Badung. Nah, dampak penerapan konsep hukum karma pala ini yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan terhindarnya tindakan kecurangan pada pengelolaan APBD, APBDes karena takut akibat buruk akan terjadi. Ini menurut penelitian dari Mariastini, Purnamawati dan juga Wahyuni 2020. Selanjutnya ada identifikasi masalah dan juga pembatasan masalah, di mana identifikasi masalah ada dua, yaitu yang pertama, terdapat kredit bermasalah di KPN Susila Bakti dengan rincian kredit yang diragukan sebanyak Rp337.900.806 atau 12,94%, dan kredit kurang lancar sebanyak Rp534.863.726 atau 20,53%. Yang kedua ada pengelolaan modal yang terhambat disebabkan oleh faktor adanya campur tangan yang berlebihan, penyimpangan dalam prosedur, dan kurangnya pengawasan dari badan pengawas. Untuk pembatasan masalah, di mana penelitian ini memfokuskan penelitian pada pelaksanaan audit internal meliputi aspek kepatuhan pada prosedur pemberian kreditnya dan pengendalian internal berdasarkan pada komponen COSO dalam menilai proses pemberian kredit serta penerapan hukum karma pala dalam penyelesaian kredit di KPN Susila Bakti. Selanjutnya ada rumusan masalah, di mana penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama ada apakah penerapan prosedur pemberian kredit di Koperasi Pegawai Negeri Susila Bakti sudah sesuai berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan. Yang kedua ada apakah audit internal khususnya kepatuhan pengendalian internal atau prosedur pemberian kredit berdasarkan komponen COSO diterapkan secara efektif di KPN Susila Bakti. Dan yang terakhir ada bagaimana peran hukum karma pala dalam menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah di KPN Susila Bakti. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian dari penelitian ini, di mana yang pertama tujuan penelitian, di mana ada 3, yaitu untuk mengetahui apakah penerapan prosedur pemberian kredit di KPN Susila Bakti sudah sesuai berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan. Yang kedua ada untuk mengetahui efektivitas audit internal khususnya kepatuhan pengendalian internal atas prosedur pemberian kredit berdasarkan komponen COSO yang telah ditetapkan di KPN Susila Bakti. Yang ketiga ada untuk mengetahui peran hukum karma pala dalam menyelesaikan permasalahan kredit di KPN Susila Bakti. Dan yang selanjutnya ada manfaat penelitian, di mana ada 2, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis adalah penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang evaluasi audit kepatuhan dan audit internal, khususnya pengendalian internal atau prosedur pemberian kredit berdasarkan komponen COSO di KPN Susila Bakti. Selain itu, hasil penelitian ini dapat mendukung kontribusi hasil penelitian dengan ilmu pengembangan akuntansi. Yang selanjutnya ada manfaat praktis. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pengalaman dalam menerapkan teori yang terkait pelaksanaan audit kepatuhan dan audit internal terhadap pengelolaan pemberian pinjaman yang penulis dapatkan dalam perkuliahan dan berguna sebagai bahan penulisan praskripsi yang menjadi syarat untuk mencapai gelar sarjana. Yang selanjutnya bagi KPN Susila Bakti dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai suatu evaluasi organisasi bagi lembaga keuangan khususnya koperasi tentang penelitian pelaksanaan audit kepatuhan dan audit internal terhadap pengelolaan pemberian pinjaman. Selanjutnya akan membahas tentang kajian pustaka, di mana yang pertama ada kajian hasil penelitian yang relevan. Di sini ada 4 yang saya cantumkan di slide, yaitu menurut Cesi Camilla Amalia tahun 2020, Mahdi Heinrich tahun 2017, Wendy Hilary Lahop tahun 2018, dan Purnamawati dan Adnyani tahun 2019. Hasilnya bisa dilihat di slide. Selanjutnya yaitu kajian pustaka membahas tentang materi-materi yang
masuk ke penelitian ini. Yang pertama ada auditing, di mana menurut Bastian tahun 2014 menyatakan bahwa audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan yang ditelaah. Yang kedua ada pengendalian internal, di mana penelitian Septiani tahun 2018 menyatakan bahwa pengendalian internal pemberian kredit dapat dilakukan dua bagian yang berwenang, yaitu pengendalian oleh Dewan Direksi atau pengurus koperasi, dan yang kedua ada Satuan Pengendalian Internal yang memiliki wewenang. Yang selanjutnya yaitu pemberian kredit, yaitu menurut Kasmil tahun 2014, pembiayaan atau kredit adalah penyediaan yang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, pemberian kredit ini juga termasuk di dalamnya ada prinsip-prinsip pemberian kredit seperti 5C, 7P, dan juga 3R. Yang selanjutnya ada koperasi, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Yang selanjutnya ada konsep karmapala, di mana menurut Anand tahun 1998 mendefinisikan karmapala sebagai tindakan perbuatan, artinya setiap tindakan, setiap perbuatan merupakan aksi, di mana aksi merupakan sebab yang akan membawakan akibat. Selanjutnya kita akan membahas tentang model penelitian dari penelitian ini, bisa dilihat di slide. Nah, melakukan audit internal meliputi aspek kepatuhan dan juga pengendalian internal berdasarkan komponen COSO. Atas prosedur pemberian kredit merupakan hal yang seharusnya dilakukan oleh koperasi sebagai kreditur. Nah, prosedur pemberian kredit kepada calon debitur memerlukan pendekatan dan pengawasan yang tepat sehingga meminimalisir adanya kredit yang bermasalah. Nah, peran hukum karmapala juga dibutuhkan dalam penyelesaian kredit bermasalah yang ada di KPN Susila Bakti, mengingat koperasi ini percaya akan adanya hukum karmapala ini. Lanjut ke metode penelitian, di mana yang pertama ada rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan studi empiris. Nah, peneliti menggunakan metode kualitatif karena ingin membahas sedalam-dalamnya permasalahan yang terjadi di KPN Susila Bakti, di mana mengutamakan cara kerja dengan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan penilaian dan pemaknaan terhadap data yang diperoleh. Yang selanjutnya ada lokasi penelitian, di mana lokasi dari penelitian ini berada di KPN Susila Bakti yang beralamat di Jalan Raya Sangsit, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Yang ketiga ada objek dan subjek penelitian, di mana objek penelitian ini adalah penilaian audit internal meliputi aspek kepatuhan dan juga pengendalian internal berdasarkan komponen COSO atas prosedur pemberian kredit serta peran hukum karmapala dalam menyelesaikan kredit bermasalah di KPN Susila Bakti. Subjek penelitian ini yaitu KPN Susila Bakti. Yang selanjutnya ada jenis dan sumber data. Jenis data dari penelitian ini yaitu kualitatif, dan sumber data dari penelitian ini adalah data primer yang menggunakan data yang diperoleh secara langsung dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, seperti Ketua KPN Susila Bakti Bapak Nyoman Bapak Inengah Sudiarte SPD. Yang kedua ada Sekretaris KPN Susila Bakti yaitu Bapak Nyoman Swastike SPD, Badan Pengawas KPN Susila Bakti yaitu Bapak Igede Widiana SPD, dan karyawan KPN Susila Bakti yaitu Ibu Nengah Mardeni. Data primer umumnya berupa data kualitatif, dan data sekunder yang merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer seperti buku-buku perpustakaan dan beberapa data yang diperoleh dari KPN Susila Bakti berupa laporan pertanggungjawaban tahun 2018.
Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data di mana menggunakan tiga metode. Yang pertama ada wawancara, yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ada dokumentasi. Yang selanjutnya ada metode analisis data di mana ada pengumpulan data, yang kedua ada reduksi data, yang ketiga ada penyajian data, dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Yang terakhir ada keabsahan data di mana ada 4, yaitu yang pertama kepercayaan, kedua keteralihan, ketiga kebergantungan, dan yang terakhir ada kepastian. Baik, selanjutnya masuk ke hasil penelitian dan pembahasan di mana yang pertama ada gambaran umum KPN Sisela Bakti. KPN Sisela Bakti merupakan salah satu badan usaha yang bergerak pada bidang keuangan yang bertempat di Jalan Raya Sangsit, Desa Sangsit, Kabupaten Buleleng. Nah, KPN Sisela Bakti berdiri pada tanggal 12 Juli 1976. KPN Sisela Bakti pada tahun 2018 memiliki jumlah anggota sebanyak 292 orang dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2020 berjumlah 252 orang. Nah, keanggotaan di KPN Sisela Bakti dianggap sah apabila sudah memenuhi ADART koperasi. Anggota maksimal pinjaman hingga 15 juta rupiah dengan jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun. Adapun tujuan KPN Sisela Bakti yaitu meningkatkan taraf hidup dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan kepatuhan atas prosedur pemberian kredit di Koperasi Pegawai Negeri Sisela Bakti. Kegiatan pengajuan kredit di KPN Sisela Bakti telah diatur dan ditetapkan untuk mempermudah prosedur pengajuan. Nah, dapat diketahui bahwa prosedur pemberian kredit di KPN Sisela Bakti sangat mudah dan sederhana. Untuk mengetahui kepatuhan prosedur pemberian kredit di KPN Sisela Bakti, maka penulis akan menganalisis prosedur pemberian kredit di koperasi ini berdasarkan prosedur pemberian kredit yang seharusnya dilakukan menurut Kasmir tahun 2014. Yang pertama ada pengajuan proposal di mana pada tahap ini, tahap pertama untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank dengan mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Nah, pada tahap awal prosedur pemberian kredit ini, anggota yang ingin mengajukan pinjaman bisa datang langsung ke KPN Sisela Bakti, akan dilayani oleh karyawan atau sekretaris koperasi untuk mengisi buku amprah. Yang kedua ada penyelidikan berkas pinjaman. Nah, untuk persyaratan yang dibawa biasanya pemohon kredit di KPN Sisela Bakti sudah menanyakan sehingga sudah mengetahui persyaratan yang diperlukan. Jika tidak memenuhi syarat seperti adanya surat rekomendasi dari kepala sekolah dari calon nasabah, maka pengajuan pinjaman tidak akan diproses. Yang selanjutnya ada penilaian kelayakan kredit, di mana penilaian kelayakan kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C, 7P, dan juga 3R. Dari pengamatan penulis melalui wawancara bersama ketua koperasi bisa diketahui bahwa internal KPN Sisela Bakti belum sepenuhnya menjalankan analisis 5C yang ada sebelumnya disalurkan kepada debitur. Koperasi ini hanya menerapkan 4C, yaitu karakter, capacity, capital, dan condition. Tidak adanya prinsip kolateral atau jaminan dan belum sepenuhnya menjalankan prinsip 7P-nya. Selanjutnya ada wawancara, di mana di KPN Sisela Bakti tahap wawancara kepada debitur ini tidak ada sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadi kredit bermasalah di koperasi ini. Seharusnya tahap ini menjadi faktor penting untuk mengetahui keinginan dan kesungguhan debitur dalam menggunakan kredit dan bisa memeriksa berkas yang diperlukan, tetapi KPN Sisela Bakti tidak menggunakannya karena hanya mengandalkan informasi tentang debitur dan surat rekomendasi yang ditandatangani dari kepala sekolah yang isinya tentang rincian gaji debitur. Yang selanjutnya ada pemeriksaan lapangan atau on the spot, di mana kegiatan ini juga tidak dilakukan oleh KPN Sisela Bakti. Alasannya sama dengan tahap wawancara, karena mengandalkan informasi saja. Hal ini sangat disayangkan karena dengan adanya kunjungan ini pihak koperasi bisa cross check apakah debitur sanggup dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar kredit agar mencegah adanya kredit macet. Yang selanjutnya yaitu keputusan kredit, di mana menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak.
Tahap terakhir yaitu realisasi kredit, di mana jika penandatanganan akad atau aturan-aturan kredit sudah dipenuhi, maka tahap akhir yaitu membuka rekening di bank dan melakukan penarikan dana kredit, di mana tahap ini KPN Susila Bakti akan menyerahkan kepada bendahara koperasi. Hasil penelitian dan pembahasan yang kedua yaitu efektivitas audit internal, khususnya pengendalian internal atas prosedur pemberian kredit berdasarkan komponen COSO di KPN Susila Bakti. Nah, pelaksanaan audit internal yang dilaksanakan dengan memadai dapat mendukung tercapainya efektivitas pengendalian internal dalam proses pemberian kredit. Nah, untuk mengevaluasi audit internal di KPN Susila Bakti, khususnya pengendalian internalnya, penulis menggunakan komponen-komponen pengendalian internal dari COSO tahun 2013, di mana yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, di mana lingkungan pengendalian dalam suatu organisasi akan menciptakan dan mempengaruhi kesadaran manajemen akan artinya suatu pengendalian. Komponen ini meliputi pelayanan oleh karyawan, integritas kerja, sikap profesional, dan juga pengawasan. Dalam pelayanan jasa yang dilakukan pengurus dan karyawan KPN Susila Bakti selalu memberikan pelayanan yang baik sesuai kode etik yang ada. Setiap pelayanan jasa simpan pinjam yang diberikan oleh pihak KPN Susila Bakti dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di koperasi tersebut. Sikap profesional manajemen KPN Susila Bakti dapat diketahui masih kurang karena adanya asas kekeluargaan dan kepercayaan serta kedekatan hubungan, menjadikan prosedur pemberian kredit di koperasi ini sangat mudah, sederhana, dan cepat, sehingga terjadinya penyimpangan pada prosedur pemberian kreditnya yang dapat menyebabkan kredit bermasalah di koperasi tersebut. Yang kedua ada penilaian resiko, di mana penilaian resiko dilakukan guna meminimalisir kerugian apabila debitur di KPN Susila Bakti tidak dapat melunasi pinjamannya. Penilaian resiko ini dapat diwujudkan dengan penilaian prinsip pemberian kredit dengan 5C, 7P, dan juga 3R. Meski KPN Susila Bakti belum sepenuhnya melakukan penilaian kelayakan kredit berdasarkan prinsip 5C dan 7P, namun dalam memutuskan pemberian kredit kepada debitur, pengurus KPN Susila Bakti melakukan rapat pengurus untuk mengumpulkan informasi debitur sehingga dapat menentukan berapa besaran yang akan diberikan kepada debitur untuk pinjamannya. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian, di mana aktivitas pengendalian adalah kebijakan atas prosedur yang dibuat untuk memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan organisasi. Komponen yang terdapat pada aktivitas pengendalian yaitu adanya pemisahan tugas, otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai. Adanya pemisahan tugas khususnya pada prosedur pemberian kredit di KPN Susila Bakti masih belum tercapai pengendalian yang baik, di mana terdapat rangkap tugas seperti misalkan sekretaris tidak ada, maka karyawan koperasi Susila Bakti sendiri yang menuliskan buku amprahnya. Nah, dari sini adanya pemisahan tugas itu masih belum baik, sehingga perlu ditingkatkan lagi. Yang keempat ada informasi dan komunikasi, di mana informasi dan komunikasi yang ada di KPN Susila Bakti mengenai prosedur pemberian kredit seperti mengumpulkan informasi anggota yang ingin mengajukan permohonan kredit sebagai dasar untuk pengambilan keputusan diterimanya kredit tersebut. Informasi ini meliputi keadaan jiwa sosialnya di masyarakat, watak, serta track record dari calon nasabah. Yang terakhir ada pemantauan, di mana pemantauan di KPN Susila Bakti diserahkan oleh Badan Pengawas. Nah, pemantauan atas prosedur pemberian kredit di KPN Susila Bakti dilakukan guna menemukan kekurangan atau penyimpangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal di KPN Susila Bakti. Pemantauan dilakukan secara langsung oleh Badan Pengawas di KPN Susila Bakti setidaknya 2 hari sekali melakukan kunjungan ke kantor atau setiap bulannya memeriksa apakah ada masalah di prosedur pemberian kreditnya. Jadi kesimpulannya atau hasil akhirnya yaitu berdasarkan analisis audit internal khususnya pengendalian internal menurut COSO di atas yang diterapkan di KPN Susila Bakti masih belum sepenuhnya efektif karena dapat dilihat dari hasil wawancara yang sudah terlampir di skripsi,
hampir semua komponen belum semaksimal mungkin dilakukan oleh internal KPN Susila Bakti. Masih saja ada kekurangan di setiap komponennya. Hal ini diharapkan menjadi acuan agar pengendalian internal di KPN Susila Bakti semakin ditingkatkan lagi. Untuk hasil penelitian dan pembahasan yang ketiga, yaitu peran hukum karma pala dalam menyelesaikan kredit bermasalah di KPN Susila Bakti. Nah, kepercayaan terhadap hukum karma pala diaplikasikan dalam pengelolaan koperasi, khususnya pada pengendalian kredit bermasalah. Sudah dijelaskan pada identifikasi masalah bahwa KPN Susila Bakti memiliki jumlah kredit diragukan dan juga kredit yang kurang lancar, di mana Bapak Nyoman Swastika SPD selaku sekretaris KPN Susila Bakti menyatakan, sebagai umat Hindu, para pengurus, karyawan, dan anggota koperasi ini walaupun sebagian ada yang berbeda agama, tetapi kami percaya akan adanya hukum karma pala ini. Hukum ini sudah melekat pada koperasi ini. Intinya sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang menurut beliau. Nah, konsep hukum karma pala dijadikan pedoman penyelesaian kredit bermasalah, di mana acuannya untuk mengurangi adanya kredit bermasalah di KPN Susila Bakti. Hukum ini juga dijadikan dasar untuk meningkatkan kesadaran bahwa apabila debitur memiliki tunggakan dalam kewajiban membayar kreditnya, maka akan mendatangkan karma buruk sebagai hasil perbuatannya di masa mendatang. Selain adanya kepercayaan akan hukum karma pala ini, KPN Susila Bakti memiliki langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah sebagai berikut. Yang pertama ada surat peringatan, di mana apabila terdapat anggota yang mengalami penunggakan atau terlambat membayar cicilan pokok dan bunga sebanyak 3 kali atau 3 bulan, maka upaya pertama koperasi dengan memberikan surat peringatan yang berisi rincian jumlah yang harus dibayar dan denda keterlambatan. Yang kedua ada pendekatan intensif, di mana pendekatan intensif yang dimaksud adalah kunjungan ke lokasi atau ke rumah nasabah yang bersangkutan, yang dilakukan di luar jam kerja debitur sebagai pengajar. Tindakan ini dilakukan apabila debitur tetap mengabaikan surat peringatan yang diberikan oleh koperasi. Dan yang ketiga ada restrukturisasi kredit, di mana langkah terakhir yang dilakukan oleh KPN Susila Bakti dalam menyelesaikan kredit bermasalahnya yaitu melakukan restrukturisasi kredit, di mana anggota yang memiliki kredit bermasalah jika memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran, maka pengurus mengusulkan langkah penyelamatan kredit dengan cara penjadwalan kembali atau rescheduling dan persyaratan kembali atau reconditioning. Selanjutnya yaitu implikasi dari penelitian ini secara teoris dan praktis, di mana melalui audit internal khususnya pengendalian internal berdasarkan komponen COSO atas prosedur pemberian kredit di KPN Susila Bakti akan dapat mengurangi kredit bermasalah yang akan terjadi. Nah, selain itu, diterapkannya hukum karma pala di KPN Susila Bakti merupakan hal yang baik guna memberikan keyakinan dan kesadaran akan adanya hasil baik maupun buruk atas apa yang dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu penutup, di mana di sini ada simpulan dan saran. Untuk simpulan dan saran bisa dilihat di slide. Baik, sekian presentasi dari sidang skripsi ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, Om Santi 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 Om.